Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari dan apa yang kami baca. Tentu kita sebagai orang tua menginginkan anak kita menjadi orang yang baik. Dan jika kita belum mempunyai anak, semoga cepat mempunyai anak, amin. Dan kita juga sebagai kepala keluarga dan orang tua hendaknya merenungkan ayat Al-Quran yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satunya adalah dengan memberikan mereka pemahaman tentang ajaran agama Islam. Lalu kita sebagai orang tua minimal mengajarkan anak kita, istri kita, rukun iman dan rukun Islam dan membaca Al-Quran. Jangan sampai orang lain yang mengajarkan anak kita dan istri kita tentang rukun iman, rukun Islam dan membaca Al-Quran. Lalu ada hadis yang artinya dari Nu'man bin Bashir berkata bahwa suatu ketika ayahnya membawa dia menemui Rasulullah sembari menyampaikan, sesungguhnya saya telah memberi anakku ini seorang budak milikku. Mohon maaf. Ada hadis dari Nu'man bin Bashir. Beliau berkata bahwa suatu ketika ayahnya membawa dia menemui Rasulullah sembari menyampaikan, sesungguhnya saya telah memberi anakku ini seorang budak milikku. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah setiap anakmu kamu beri seorang budak seperti dia? Lalu ayahku menjawab, tidak. Maka Rasulullah bersabda, kalau begitu pulangkan kembali dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim, dan ini adalah redaksi dari beliau, au kama qala. Dari sini kita ketahui bahwa kita sebagai orang tua harus berbuat adil terhadap anak-anak kita. Memang pengertian adil ini berbeda tergantung orangnya. Ada yang mengartikan adil itu sama rata, dan ada yang mengartikan adil itu sesuai porsinya. Berarti tiap orang itu porsinya berbeda-beda. Lalu dari sini dapat kita ketahui bahwa tidak ada keadilan itu dapat melahirkan kebencian dan kecemburuan di antara anak-anak kita, dan bisa berdampak negatif terhadap pendidikan mereka. Dan dari sini juga kita ketahui bahwa memperlakukan anak dengan adil dan mendidik mereka di atas fondasi keadilan ini bisa membuat mereka hidup dengan keadilan dan menerapkan sikap adil ketika mereka sudah dewasa. Dan dari sini kita ketahui bahwa pembagian hadiah yang tepat di antara anak adalah sesuai hukum waris
bagi anak laki-laki seperti 2 bagian anak perempuan. Ini adalah pendapat ulama Hanabilah. Adapun pendapat selain Hanabilah itu mengatakan harus sama. Nah, jadi adil itu ada yang mengartikan sama rata, dan ada yang adil itu artinya adalah sesuai porsinya. Anak perempuan 1, anak laki-laki 2. Nah, jadi terserah Anda mau ikut yang mana. Jika Anda mau ikut ulama Hanabilah, berarti sesuai porsinya, yaitu anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Dan jika Anda mengikuti pendapat ulama lain, maka sama rata. Nah, jadi kita harus berlaku adil kepada anak kita. Lalu ada hadis lain yang artinya dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, bila hari telah senja, laranglah anak-anak kalian keluar dari rumah, karena ketika itu setan-setan berkeliaran. Dan bila waktu malam tiba, biarkanlah mereka. Kuncilah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak dapat membuka pintu yang terkunci. Tutup semua bejanamu dengan menyebut nama Allah, sekalipun dengan membentangkan sesuatu di atasnya. Dan padamkan lampu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim, dan ini adalah redaksi dari beliau. Au kama qala. Dari hadis ini kita ketahui bahwa ajaran Islam menganjurkan kita untuk menjaga anak kita dari segala keburukan. Karena ini adalah peran penting dari kita sebagai orang tua. Lalu dari hadis ini kita ketahui bahwa agar kita tidak membiarkan anak kita keluar rumah ketika waktu senja, karena waktu itu setan banyak berkeliaran. Dan dari sini kita ketahui bahwa mengucap bismillah itu bisa menyebab kita selamat dari gangguan setan. Lalu Imam Nawawi berkata yang artinya, secara makna, setan tidak mampu membuka wadah dan kantong air yang tertutup, yang tidak bisa membuka pintu dan mengganggu anak kecil. Nah, tadi dengan mengucap bismillah ketika menutupnya. Lalu ada hadis lagi yang artinya dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, beritahukanlah kepadaku suatu pohon yang perumpamaannya mirip seorang muslim, berbuah setiap saat dengan izin pemiliknya, dan daunnya pun tidak pernah berguguran. Hatiku mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon kurma, namun aku tidak berani mengutarakannya, apalagi di sana ada Abu Bakar dan Umar. Tatkala keduanya tidak angkat bicara, maka Rasulullah bersabda, pohon itu adalah pohon kurma. Ketika aku keluar bersama ayahku, aku berkata, wahai anakku, tadi dalam hatiku terbetik mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Ayahku berkata, kenapa kamu tidak menjawabnya? Sekiranya kamu menjawabnya, maka hal itu lebih aku sukai daripada ini dan ini. Lalu Abdullah berkata, sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk menjawabnya, melainkan aku melihat Anda dan Abu Bakar
tidak juga angkat bicara, maka aku tidak suka mendahulunya. Hadis riwayat Imam Bukhari, dan ini adalah redaksi beliau, dan hadis riwayat Imam Muslim au kama qala. Dan dari sini kita ketahui bahwa kita sebagai orang tua hendaknya membiasakan anak kita sejak kecil untuk duduk di majelis ilmu agama. Dan dari sini kita ketahui bahwa hendaknya seorang orang tua mendorong anaknya untuk mau memberi jawaban dan memotivasi anak kita. Dan dari sini kita ketahui bahwa kita ajarkan anak kita tentang adab dan akhlak, bahwa anak kecil tidak turut berbicara di tengah kehadiran orang tua kecuali dengan ilmu dan adab. Dan dari sini kita ketahui bahwa anak kecil yang biasa hadir di majelis ilmu itu bisa meningkatkan akal dan ilmu agamanya. Dan dari sini juga kita ketahui bahwa terkadang kita harus bermain teka-teki untuk merangsang daya belajar anak. Dan dari sini kita ketahui bahwa tidak ada rasa malu di dalam menuntut ilmu. Dan dari sini kita ketahui bahwa kita sebagai orang tua mendorong anak untuk bertukar pikiran agar dia berani berbicara dan menghilangkan groginya ketika berbicara. Nah, jadi dari sini semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat, dan semoga kita masuk surga. Semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.